Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara mahasiswa Universitas Muhammadiyah Sidoarjo yang saya banggakan. Semoga Anda dalam keadaan sehat selalu dan tentunya terus bersemangat untuk mengikuti pembelajaran secara daring. Alhamdulillah pada pekan ini kita bisa berjumpa kembali untuk tema manajemen sumber daya manusia dalam perspektif Islam. Pembahasan ini merupakan salah satu konsentrasi studi yang akan kalian ambil baik dalam bidang manajemen sumber daya manusia, manajemen pemasaran, dan manajemen keuangan. Nah, pembahasan-pembahasan tersebut tentunya ditelusuri, dikaji dalam perspektif Islam. Nah, adapun pokok-pokok pembahasan nantinya yang berhubungan dengan tema ini adalah tentang seperti apa pengertian sumber daya manusia, kemudian apa yang menjadi pembeda antara manajemen konvensional sumber daya manusia dengan manajemen sumber daya manusia dalam perspektif Islam, kemudian berikutnya tentang arti penting manusia dalam perspektif Islam, dan yang terakhir adalah kriteria atau ciri-ciri dari sumber daya manusia dalam perspektif Islam. Bagaimana pengembangan sumber daya manusia yang baik dalam perspektif Islam. Oke, kita masuk pada bagian yang pertama tentang pengertian dari manajemen sumber daya manusia. Nah, apa pengertiannya? Menurut Gary Desaller menyebutkan bahwa manajemen sumber daya manusia adalah kebijakan dan cara-cara yang dipraktekkan yang berhubungan dengan pemberdayaan manusia atau aspek-aspek sumber daya manusia dari sebuah posisi manajemen, termasuk perekrutan, proses seleksi, proses pelatihan, training, proses penghargaan, dan proses penilaian, evaluasi. Nah, dari definisi ini kita bisa memahami bahwa arti penting manajemen sumber daya manusia terletak pada bagaimana cara mengelola manusia itu sendiri. Cara mengelola manusia yang baik seperti apa. Nah, pengelolaan sumber daya manusia menjadi sangat penting karena bagaimanapun juga manusia merupakan sumber utama ya dalam sebuah proses produksi dalam sebuah perusahaan. Ya. Karena itulah salah satu indeks kemajuan sebuah negara itu terletak pada Human Development Index, indeks pembangunan manusia. Ketika manusia memiliki kapabilitas, memiliki kemampuan, memiliki bargaining, daya tawar, sekaligus ia produktif, tentu akan memberikan kemajuan bagi bangsanya. Demikian juga dalam sebuah perusahaan, ketika anggota-anggota perusahaan tersebut, sumber daya manusia yang bekerja dalam sebuah perusahaan berprestasi, memiliki semangat bekerja, terlatih, dan kemudian produktif dalam bekerja, maka tentu akan menghasilkan tujuan yang ingin dicapai di dalam sebuah perusahaan tersebut secara maksimal. Nah, itu pengertian secara umum manajemen sumber daya manusia. Dalam konteks ini, kalian tentu sudah memiliki pengalaman di bidang masing-masing ketika bekerja. Bagaimana seorang harus bekerja, bagaimana seseorang harus menyesuaikan diri dengan pencapaian target produk yang harus dihasilkan dalam bidang pemasaran, bagaimana seseorang tadi harus mencapai target pemasaran yang harus dicapai begitu, dan dalam bidang-bidang lain. Semuanya menuntut adanya standar-standar khusus yang harus dicapai oleh setiap anggota atau pekerja tadi. Oke. Dan yang berikutnya tentang apa kemudian yang menjadi prinsip-prinsip manajemen sumber daya manusia. Dari pembahasan definisi tadi, tentunya manajemen sumber daya manusia berhubungan umum dengan tema-tema berikut. Yang pertama ada Human Resource Planning, perencanaan sumber daya manusia, merencanakan sumber daya manusia, ya, meningkatkan indeks, ya, kapabilitasnya, ya, indeks pencapaian pekerjaannya, prestasinya, ilmunya, prestasinya, kinerjanya, Human Resource Planning. Kemudian yang berikutnya ada recruitment and selection, ya, adanya proses perekrutan dan seleksi
ya dalam sebuah instansi ataupun perusahaan. Ya, tentunya rekrutmen dan seleksi ada indikator-indikator ya yang harus dilalui seseorang agar ia diterima di dalam sebuah pekerjaan. Ya, ada. Ini dilakukan oleh bidang MSDM ya. Kalian sudah berpengalaman misalnya dalam wawancara kerja. Ya, seperti itu ya. Kemudian ada tes-tes psikotes yang harus dikerjakan atau berbagai macam bentuk instrumen-instrumen penilaian di dalam rekrutmen tenaga kerja. Yang berikutnya, setelah ada rekrutmen dan seleksi, sudah diterima pekerja tadi ya, sumber daya manusianya sudah diterima tadi, maka ada compensation and benefit. Bagaimana seorang karyawan atau pekerja manusia tadi yang sudah bekerja mendapatkan kompensasi dan keuntungan yang harus diterima. Nah, keuntungan timbal balik sesuai dengan cost and reward, usaha yang ia keluarkan dan reward yang ia terima. Jadi ada hukum social exchange, hukum pertukaran sosial antara cost usaha yang dikeluarkan, antara pencapaian yang dihasilkan dan reward yang harus diterima, benefit atau keuntungan. Ini dilakukan oleh orang MSDM tentunya ya. Benar, ada evaluasi performance ya, ada penilaian ya, evaluasinya bagaimana. Ya, kemudian ada human resource development ya, bagaimana meningkatkan pengembangan sumber daya manusia. Jadi seorang manusia itu bersifat dinamis ya, selalu mengalami perubahan. Ada berbagai macam tuntutan-tuntutan yang harus bergerak maju, yang harus progres. Jangan stagnan, berhenti dalam satu kondisi. Tentunya terus mengalami sebuah perubahan-perubahan tadi. Karir development, pengembangan karirnya juga perlu diperhatikan. Tidak dalam satu kondisi tertentu, ada karir development, reward system seperti benefit tadi. Nah, itu adalah beberapa model-model di dalam prinsip manajemen sumber daya manusia. Next, kita masuk dalam pembahasan lantas seperti apa pandangan manusia dalam perspektif Islam. Nah, kita flashback tentang pengertian manajemen sumber daya manusia tadi. Kalau kita definisikan secara umum, manajemen sumber daya manusia kan terletak pada bagaimana mengelola manusia tadi. Akan tetapi manusia-manusia yang ditekankan dalam manajemen konvensional itu kan hanya sebatas pada pencapaian ya, atau opportunity saja, kesempatan yang diinginkan dan bersifat pragmatis saja secara material yang kasat mata dan itu bisa dirasakan manfaatnya, keuntungan profit orientasi, keuntungan material semata. Namun dalam konteks manajemen sumber daya manusia dalam perspektif Islam, manusia harus dilihat sebagai makhluk yang memiliki tanggung jawab yang sangat berat. Seorang manajer tidak hanya bertanggung jawab terhadap pencapaian target yang diinginkan oleh perusahaan tadi, tetapi ia juga memiliki tanggung jawab yang lain yang sangat mengikat dan itu berhubungan dengan etika dan moralitas. Nah, apa maksudnya? Kita kembali pada fitrah dari penciptaan manusia itu sendiri. Manusia merupakan makhluk yang memiliki kemampuan istimewa dan menempati kedudukan yang tertinggi di antara makhluk lainnya, yakni manusia menjadi khalifah atau menjadi pemimpin, wakil Tuhan di muka bumi. Ya. Jadi manusia bertanggung jawab untuk mengelola, manajemen apapun yang ada di alam semesta ini. Dalam sebuah surat Al-Baqarah ayat 30, Allah berfirman, "Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah." Dan ketika Tuhan berkata kepada para malaikat, sesungguhnya saya menjadikan manusia itu sebagai khalifah, sebagai pemimpin di muka bumi ini. Qalu, para malaikat tadi berkata, ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima. Apakah
para malaikat tadi kemudian memberikan penekanan, bertanya kepada Tuhan, apakah engkau hendak menjadikan manusia itu sebagai seorang khalifah, sementara mereka manusia itu suka membuat kerusakan di muka bumi ini dan wayasfikud dima, dan suka menumpahkan darah. Seperti itu. Manusia kecenderungannya adalah merusak, kata malaikat seperti itu. Akan tetapi Tuhan berfirman, wa nahnu nusabbihu bihamdik. Ya, sementara wa nahnu nusabbihu bihamdik wa nuqaddisu lak. Sementara para malaikat tadi mengatakan, kami ini senantiasa bertasbih dan memuji engkau dan selalu mensucikan engkau. Akan tetapi Allah berfirman, qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Sesungguhnya saya mengetahui apa yang kalian tidak ketahui. Nah, apa makna khalifah di muka bumi ini? Tentu khalifah ini sebagai penanggung jawab, dan Allah benar-benar memberikan pengetahuan terhadap manusia berupa akal. Itu yang kemudian menjadi pembeda. Manusia merupakan hayawanun natik atau hewan yang berakal. Ya. Wa 'allama Adamal asma, dan Tuhan memberikan pengajaran terhadap Adam itu berupa asma, nama-nama atau pengetahuan. Ini yang menjadi pembeda antara manusia dengan makhluk-makhluk yang lainnya. Karena itulah Allah berfirman dalam surat yang lain, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya kami telah menjadikan manusia itu sebagai bentuk yang sebaik-baiknya. Kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Manusia bertanggung jawab terhadap semuanya. Nah, dari ayat tadi kita bisa mengetahui tentang peran penting manusia dalam pengelolaan sumber daya manusia menurut Islam. Nah, pertama, manusia diciptakan untuk beribadah kepada Tuhan. Itu prinsip pertama, ya. Prinsip pertama. Tabarakalladzi biyadihil mulku alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ya. Pertama, manusia diciptakan untuk beribadah kepada Tuhan, ya. Jadi prinsip manusia adalah beribadah. Kemudian yang kedua, manusia adalah khalifah di muka bumi, wakil Allah di muka bumi yang bertugas untuk memakmurkan bumi. Ya, prinsip pengelolaan sumber daya manusia harus memperhatikan tadi. Yang pertama, semua manajemen harus diarahkan sebagai bagian dari ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan kami tidak menciptakan manusia dan jin kecuali hanya untuk beribadah, ya. Kemudian yang kedua, manusia itu adalah khalifah di muka bumi dan bertugas memakmurkan bumi. Jadi tidak hanya berdasarkan pada keuntungan sesaat saja, akan tetapi harus melihat berbagai macam tanggung jawab yang lain, terutama tanggung jawab ukhrawi, akhiratnya. Nah, jadi apa? Sumber daya manusia yang tidak disertai dengan kesetiaan kepada nilai-nilai keagamaan hanya akan membawa manusia ke arah pengejaran kenikmatan duniawi atau hedonisme belaka. Dan jika semangat hedonisme sudah menguasai manusia, bisa diramalkan yang terjadi adalah eksploitasi alam sebesar-besarnya tanpa rasa tanggung jawab dan bahkan penindasan manusia terhadap manusia lain. Permasalahan yang terjadi saat ini adalah manusia itu dilihat sebagai antroposentrisme, ya, manusia sebagai penakluk lingkungan. Manajemen sumber daya manusia yang ada pada masa sekarang ini semua hanya mengejar keuntungan saja, dan ia tidak melihat alam sebagai satu kesatuan. Akhirnya yang terjadi adalah kerusakan. Dhaharul fasadu fil barri wal bahri, telah nampak kerusakan di daratan dan kelautan. Adanya eksploitasi alam yang sebesar-besarnya tanpa rasa tanggung jawab. Nah, ketika manajemen sumber daya manusia diarahkan pada nilai-nilai ibadah, ya, nilai-nilai khalifah di muka bumi ini, maka dia harus bertanggung jawab sepenuhnya untuk mengelola alam ini sebaik-baik mungkin. Ya, dalam perusahaan bukan hanya untuk keuntungan perusahaan saja,
akan tetapi juga melihat sejauh mana dampak perusahaan terhadap lingkungan alam sekitar, ya. Eksploitasi alamnya harus benar-benar memperhatikan analisis mengenai dampak lingkungan, apakah terjadi pencemaran, kerusakan lingkungan ataupun hal-hal lainnya. Seperti itu ya. Jadi pengelolaan sumber daya manusia menurut Islam perlu mempertimbangkan nilai-nilai rohani, nilai-nilai etika dan moralitas. Nah, berikutnya tentang manajemen sumber daya manusia dalam perspektif. Jadi, sistem ekonomi Islam dalam menerapkan manajemen sumber daya manusia tentunya menselaraskan, memberikan keseimbangan antara kebutuhan materi dan etika manusia. Sistem ekonomi Islam tidak merupakan ciri pokok kemajuan manusia yang bergantung kepada sejauh mana lancarnya koordinasi dan keharmonisan di antara aspek moral material dalam kehidupan manusia. Seperti yang saya sebutkan tadi, dalam ekonomi Islam, dalam manajemen sumber daya manusia yang dikelola dalam perspektif Islam perlu ada keselarasan dan keseimbangan antara kebutuhan materi dan etika. Ya. Kalau kebutuhan materi dikedepankan, maka yang terjadi adalah hedonisme dan keserakahan. Ya, kallal insana la yadgha ar-ra'ahu istaghna. Sesungguhnya manusia itu senantiasa akan melakukan pemberontakan ketika ia sudah kaya raya, ketika ia sudah menjabat sebagai pejabat publik, selalu bermewah-mewahan, bermegah-megahan. Itu kecenderungan adalah tidak akan pernah puas. Ya. Akan tetapi ketika sumber daya manusia diarahkan pada nilai-nilai etika dan moralitas, maka tentu ada keseimbangan, ada prinsip-prinsip keharmonisan yang harus dijaga. Dan ini memberikan nilai-nilai pemerataan, nilai-nilai keadilan, nilai-nilai kemudian tidak ada perbuatan zalim, ya, perbuatan yang kemudian memberikan dampak negatif terhadap orang lain, tindakan kesewenang-wenangan. Ini yang diinginkan dalam sumber daya manusia dalam perspektif Islam tadi. Nah, lantas kita langsung masuk pada model, ya, model-model seperti apa kalau sudah dipraktekkan, ya, praktek manajemen sumber daya manusia yang patut dilaksanakan dalam perspektif Islam. Nah, ketika kita sudah mempelajari pentingnya manajemen sumber daya manusia, maka dalam konteks Islam, dalam konteks agama, ada beberapa penekanan pentingnya pemahaman karyawan atau pekerja manusia dalam konteks ini. Pertama, pelaksanaan rekrutmen tenaga kerja atau SDM hendaknya dilakukan dengan memperhatikan beberapa hal penting: kebaikan moral, fisik, kebaikan akal, dan pikiran. Seringnya yang pertama, rekrutmen tenaga kerja, rekrutmen sumber daya manusia dalam berbagai macam instansi perusahaan hanya mempertimbangkan aspek tes-tes yang bersifat formil saja, ya. Bahkan lebih daripada itu ada kong kali kong, nepotisme. Kalau jalurnya saja sudah demikian, maka tentu akan menghasilkan pekerja yang tidak baik. Nah, dalam perspektif agama, perlu ada keseimbangan antara kemampuan, kapabilitas yang dimiliki oleh seseorang tadi, calon pegawai, calon pekerja, kemudian juga diimbangi dengan kebaikan moral, ya, kebaikan moral dan pikiran. Ketika moral ini menjadi pertimbangan, maka tentu akan menghasilkan tenaga kerja yang bukan hanya mentargetkan target material semata, tapi ia punya nilai-nilai moralitas, ya, nilai-nilai ibadah yang diambil. Itu yang diinginkan rekrutmen tenaga kerja yang seperti itu. Dia ada nilai-nilai kerohanian, ya, nilai-nilai etika dan moralitas. Yang kedua, pemberian tugas dan kewajiban kepada setiap karyawan hendaknya dijalankan dengan sebaik-baiknya dan tidak dijadikan beban, sehingga mereka mampu menjalankan tugas dan kewajibannya dengan baik. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Maidah. Jadi tugas dan kewajiban itu harus dijalankan sebaik-baiknya. Tugas dan kewajiban itu sebagai amanah, bukan sesuatu yang membebani, ya, bukan sesuatu yang membebani dan itu membuat pening, pusing karyawan, tapi
harus dilihat sebagai bagian dari ibadah. Nah, dalam konteks ini agama menganjurkan agar pembagian tugas harus disesuaikan dengan kemampuannya, jangan dipaksakan ya, jangan dipaksakan. Karena masing-masing manusia memiliki kemampuan yang berbeda-beda tadi dan disesuaikan dengan tupoksi yang harus dikerjakan. Oke. Yang ketiga, pelatihan dan pengembangan karyawan hendaknya meliputi program yang berorientasi pada perbaikan moral pelaksanaan kerja karyawan. Nah, pelatihan dan pengembangan karyawan selama ini kan hanya berkutat pada kemampuan karir saja. Nah, lebih daripada itu, dalam konteks Islam perlu ada perbaikan moral ya, sehingga pelaksanaan kerja karyawan juga akan lebih baik lagi. Nah, lantas dalam pandangan Islam, seorang karyawan harus memiliki perilaku diantaranya. Ya, seperti tadi ya. Pertama, setiap individu atau karyawan harus memahami bahwa mereka tidak akan berubah dan berkembang kecuali dia berupaya untuk mengembangkan diri mereka sendiri. Ya. Dalam sebuah ayat Al-Qur'an, Allah berfirman, "Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim." Sesungguhnya Allah tidak akan merubah suatu kaum sehingga ia tidak merubah dirinya sendiri. Ya, individu atau karyawan harus memahami bahwa mereka tidak akan berubah dan berkembang kecuali dia berupaya untuk mengembangkan diri mereka sendiri. Kesadaran untuk melakukan perubahan-perubahan menuju yang lebih baik. Yang kedua, keyakinan individu yang beruntung adalah mereka yang hari ini lebih baik dari hari kemarin, dan individu yang celaka adalah mereka yang hari ini lebih buruk daripada hari kemarin. Prinsip ini adalah prinsip inovatif gitu ya. Setiap manusia harus mengembangkan kemampuannya. Ya, dalam sebuah hadis dikatakan seperti itu. Orang yang hari ini hari ini lebih buruk daripada hari kemarin, maka termasuk orang-orang yang minal khosirin, orang yang rugi, atau minal fasilin, termasuk orang yang rugi. Nah, atau kalau hari ini lebih buruk begitu, individu yang celaka adalah mereka yang hari ini lebih buruk daripada hari kemarin. Itu lebih parah lagi. Minal fasilin, dalam bahasa fasil, orang-orang yang gagal, orang-orang yang celaka. Itu yang tidak diinginkan. Yang ketiga, setiap individu bertanggung jawab atas apa yang dilakukan. Jika perbuatan baik akan mendapatkan kebaikan, sedangkan apabila berbuat buruk maka akan mendapatkan keburukan. Ini sudah menjadi cost and reward tadi. Setiap individu bertanggung jawab terhadap apa yang ia kerjakan. Ya. Dan keempat, adanya kesadaran untuk menghindari perbuatan yang buruk dan selalu menjalankan perbuatan yang baik. Amar ma'ruf nahi mungkar. Ya, prinsip-prinsip untuk mengajak kepada kebaikan dan mencegah pada perbuatan kemungkaran. Nah, selanjutnya dalam pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia, Islam memandang bahwa ilmu merupakan dasar penentuan martabat dan derajat seseorang dalam kehidupan. Manajemen sumber daya manusia mengatakan bahwa dalam perspektif Islam, ilmu merupakan indikator dan derajat seseorang, ya. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat orang yang berilmu. Yarfa'illahu walladhina utul ilma darajat. Orang yang menuntut ilmu dalam beberapa derajat. Itu perbedaan orang yang berilmu dan tidak berilmu. Berikutnya, pemeliharaan sumber daya manusia dalam perspektif Islam, kompensasi dan kesejahteraan mendapatkan perhatian yang besar. Kesejahteraan ini bisa bersifat material dan material. Jadi kesejahteraan itu, benefit itu bukan hanya sebatas keuntungan materi saja, tapi ada nilai-nilai yang bersifat non materi. Dan ini yang harus ditanamkan dalam setiap manusia agar orang tadi tidak teralinasi, tidak terasingkan hidupnya dalam target-target duniawi semata. Yang ketiga, yang terakhir adalah penilaian sumber daya manusia dalam perspektif Islam, yaitu Islam mengajar umatnya untuk bersungguh-sungguh dalam bekerja.
Islam mengajarkan kita untuk al-juhdu, bersungguh-sungguh. Wajahidu fisabilillah, berjihad di jalan Allah dengan bersungguh-sungguh. Tercapainya tujuan yang optimal tergantung dari kinerja. Bekerja dalam Islam menempati posisi yang mulia. Kenapa? Bekerja itu disejarkan dengan mujahid, seorang pejuang di jalan Allah. Jadi bekerja adalah disejarkan sama dengan seorang yang jihad. Jihad tidak hanya berperang saja, tapi bekerja dengan hasil yang terbaik. Itu adalah bagian dari seorang mujahid, orang yang berjuang di jalan Allah sesuai dengan tupoksi masing-masing, sesuai dengan pekerjaan dan profesi masing-masing. Oke, demikian sedikit pengantar materi dari saya terkait dengan manajemen sumber daya manusia dalam perspektif Islam. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.